Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang ringkas ini kita akan membahas satu kajian dalam kitab fikih terkait dengan haji dan umrah. Haji dan umrah adalah perjalanan suci yang menjadi impian setiap muslim. Haji dilaksanakan pada waktu tertentu dan merupakan rukun Islam yang kelima. Sedangkan umrah bersifat fleksibel dan sangat dianjurkan. Melalui skema terstruktur, kita akan membahas perbedaan tata cara, syarat, serta hikmah dari kedua ibadah ini untuk pemahaman yang lebih mendalam. Yang pertama terkait dengan syarat-syarat pelaksanaan. Syarat yang pertama adalah beragama Islam, baligh dan berakal. Setiap calon jemaah haji dan umrah harus beragama Islam. Sudah mencapai usia yang baligh dan memiliki akal yang sehat. Ketiga syarat ini merupakan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang kedua, syaratnya mampu atau yang disebut dengan istita'ah. Mampu atau istita'ah adalah syarat paling penting yang mencakup tiga aspek. Yang pertama, kemampuan finansial untuk membiayai perjalanan. Yang kedua, kesehatan fisik untuk menjalani ibadah. Dan yang ketiga adalah keamanan dalam perjalanan. Bagi wanita juga diharuskan didampingi oleh mahram atau rombongan yang terpercaya. Yang kedua terkait dengan rukun. Rukun adalah pilar utama dalam ibadah haji dan umrah. Apabila salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka ibadah haji dianggap tidak sah. Terdapat 4 rukun yang sama untuk kedua ibadah ini, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Selain itu, haji memiliki satu rukun khusus, yaitu wukuf di Arafah. Yang kedua terkait dengan wajib haji dan umrah. Wajib merupakan rangkaian amalan yang harus dilaksanakan dalam haji dan umrah. Jika salah satu amalan wajib tertinggal, ibadah tetap sah, namun pelaksana wajib membayar dam atau denda sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau tinggalnya salah satu kewajiban dalam haji dan umrah tersebut. Wajib yang sama antara haji dan umrah itu adalah memulai ihram dari mikat. Sementara haji memiliki lebih banyak kewajiban tambahan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita coba melihat tata cara pelaksanaan haji dan umrah. Ringkasan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan umrah. Yang pertama, umrah dimulai dengan ihram di mikat, dilanjutkan dengan tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, dan diakhiri dengan tahallul atau memotong rambut. Sedangkan haji, manasik haji dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah dengan ihram menuju Mina untuk hari tarwiyah.
Kemudian wukuf di Arafah pada tanggal 9, dilanjutkan ke Musdalifah, dan pada tanggal 10 melaksanakan melontar jumrah, tahallul, dan tawaf ifadah. Proses berlanjut dengan mabit di Mina dan melontar jumrah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, sekarang kita coba melihat terkait larangan dan sanksi atau dam. Yang pertama, larangan berpakaian berjahit. Jadi selama haji dan umrah itu kita dilarang memakai pakaian berjahit. Pakaian berjahit tidak dibolehkan bagi pria saat berihram. Ini menjadi simbol kesederhanaan dan penghindaran dari urusan duniawi. Jadi larangan berjahit, memakai pakaian berjahit. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan melihat larangan-larangan dan sanksi dalam pelaksanaan haji dan umrah. Yang pertama, larangan berpakaian berjahit. Berpakaian berjahit tidak dibolehkan bagi pria saat berihram, dan ini menjadi simbol kesederhanaan dan penghindaran dari urusan duniawi. Yang kedua, larangan memotong kuku. Memotong kuku dilarang selama masa ihram, mengingat pentingnya menjaga kondisi fisik dan simbol kesucian saat ibadah. Terus larangan berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri selama ihram dilarang sebagai bentuk pengabdian penuh kepada Allah dan fokus dalam ibadah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, selanjutnya kita coba melihat hikmah dan keutamaan haji. Ibadah haji tidak hanya sekedar ritual, rutinitas setiap tahunnya, melainkan juga merupakan puncak ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui haji, umat Islam diajak untuk menghapus dosa-dosa serta memperkuat ikatan sosial antara sesama. Haji merupakan kongres tahunan terbesar umat Islam di seluruh dunia yang menjadi simbol persatuan dan persaudaraan tanpa memandang suku, bangsa, atau status sosial. Kesimpulan, fikih haji dan umroh merupakan perjalanan suci yang tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan mental dan spiritual. Ibadah ini adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Semoga Allah memberikan kita semua kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan baik. Demikian sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita pada kali ini bermanfaat, terutama bagi kita yang memang ada niat atau yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Selamat mempelajari dan sukses untuk kita semuanya dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.